13 November, hari penentuan. Jokowi Gibran, pecundang atau pahlawan. Apa boleh buat, perjuangan dan perlawanan masih harus dilanjutkan. Tanggal 13 inilah hari penentuan. Untuk membiarkan hukum dijadikan alat kekuasaan, atau kita melakukan perlawanan, meluruskan salah yang terus berlanjut menjadi keterlanjuran. MK sudah memutuskan ada pelanggaran etika berat, ada intervensi kekuasaan yang dibiarkan Paman Usman. Sayangnya MK tidak mendorong agar Mahkamah Konstitusi mempercepat pemeriksaan permohonan baru syarat umur yang kami ajukan. Tidak perlu MK yang membatalkan, karena melanggar prinsip final and binding yang memang harus dipertahankan. Tapi cukup merekomendasikan MK untuk memutus dengan percepatan. Hari ini, 13 November, adalah batas akhir penetapan siapa yang jadi pasangan Pilpres 2024. Jika kita semua masih cinta Indonesia, jika kita semua masih ingin Pilpres yang jujur dan adil, inilah saatnya untuk melakukan tindakan penyelamatan. Sebenarnya banyak cara untuk meluruskan. Yang diperlukan hanyalah kemauan dan sedikit keberanian. KPU sudah menyatakan penggantian pasangan bisa dilakukan sampai tanggal 13. Jika diinginkan, apa saja langkah penyelamatan itu? 1. Hari ini, MK menentukan nasib permohonan putusan 90 soal Gibran. Jangan biarkan putusan dengan benturan kepentingan berat membebani bukan hanya Gibran, tapi mengancam semua proses pemilihan presiden yang sewajibnya jujur dan berkeadilan. 2. Hari ini Prabowo mengambil langkah kepemimpinan, mengganti pencawapresan Gibran demi memenangkan dan mengedepankan kebenaran melawan kecurangan dan keculasan. 3. Hari ini, Koalisi Indonesia Maju mengambil langkah kesadaran demi memajukan dan menyelamatkan Indonesia, mengganti Gibran dengan calon yang lebih menegaskan bukan hanya kemenangan, tapi yang jauh lebih penting adalah kebenaran. 4. Hari ini berbeda dengan langkah sang Paman Usman yang tanpa malu terus maju. Gibran muncul sebagai pahlawan, menyatakan mundur dari pencalonan. Bukan hanya demi menyelamatkan nama baik keluarga, demi menjaga kehormatan ayahanda, tapi jauh lebih penting demi menjaga harkat martabat Indonesia, agar tidak menjadi bahan tertawaan di mata dunia, serta bentuk tanggung jawab pada Yang Maha Kuasa. 5. Pasangan calon yang lain memasukkan gugatan. Apakah Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin atau keduanya menggugat penetapan KPU soal pasangan Prabowo Gibran ke Bawaslu Indonesia. Dengan dasar sengketa pelanggaran administrasi yang TSM dan syarat KKN. Lagi-lagi karena putusan Paman Usman untuk Gibran.
Keenam, yang sebenarnya sedari awal perlu dilakukan, Presiden Jokowi tampil cawe-cawe sebagai presiden yang negarawan. Sebagai kepala negara sekaligus sebagai ayahanda, menghentikan pencalonan Gibran. Karena tidak akan ada pemilihan yang jujur dan adil jika sejak awal pendaftaran aturan sudah dipermainkan, diubah lewat tangan Paman Usman demi melanggengkan kekuasaan. Ketujuh, hanya dengan langkah-langkah drastis penyelamatan, proses pemakzulan impeachment Presiden Jokowi tidak layak diteruskan. Karena intervensi kepentingan keluarga Solo yang merusak kehormatan MK bukan hanya pelanggaran etika, tetapi kejahatan dan pengkhianatan. Bukan hanya pada PDI Perjuangan, tetapi kejahatan pada konstitusi negara yang amat layak diganjar dengan pemecatan. Apakah saya optimis dengan sabta pilihan penyelamatan di atas? Terus terang jujur saja, tidak. Sejauh ini semua hanya diam. Atau, kalaupun berbicara, tidak pula melakukan langkah nyata apapun untuk melawan. Akhirnya, hanya kami yang tidak punya kekuasaan berteriak dengan segala risikonya. Secara hukum diperkarakan, secara ekonomi dikucilkan, tetapi biarlah suara kebenaran ini tetap kami teriakkan. Karena tetap harus ada yang terus melawan sampai titik akhir perjuangan. Demi Nusantara yang sama-sama perlu kita jaga. Demi kehormatan Indonesia. Melbourne, 13 November 2023. Denny Indrayana.